Kita yang ditinggalkan sering kali juga terluka, bukan? Ada istri yang ditinggalkan suaminya masih nangis, masih marah sama Tuhan. Ada orang tua yang anaknya meninggal masih nggak mau ke gereja, masih nggak bisa berdoa. Ingat terus Romo, kita juga adalah orang-orang yang terluka karena kematian sanak saudara kita. Maka kita pun perlu waktu. Seperti mereka yang meninggal dunia juga perlu waktu. Akhirnya rahmat Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Romo Yosef siap menemani Anda permenungan 30 menit ke depan berbicara soal kerahiman yang menyembuhkan. Kata rahim diambil dari bahasa Arab, identik, sama, mirip dengan bahasa Ibrani, rahum. Apakah ibu bapak tahu kapan pertama kali Allah menunjukkan dirinya, sifatnya sebagai Allah yang Maha Rahim? Ternyata saudara-saudara, sejak Allah menciptakan alam semesta di kitab Kejadian, apapun yang menjadi pelanggaran manusia selalu mendapat hukuman. Adam dan Hawa jatuh ke dalam ketidaktaatan, terusir dari Taman Eden. Menara Babel, di mana manusia makin sombong, diruntuhkan dan dikacaukan oleh Allah. Waktu zaman Nuh, ketika anak-anak manusia semakin jahat, Allah menghukumnya dengan air bah. Demikian terus sampai kita nanti berjumpa dengan kitab Keluaran. Jadi, bisa saya katakan, sepanjang kitab Kejadian tidak ditemukan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang penuh belas kasih seperti itu secara eksplisit. Baru kita temukan nanti di kitab Keluaran ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Pasti bukan sebuah perkara yang mudah, karena waktu itu ada ratusan ribu orang Israel tinggal di Mesir. Dan sebagaimana kita tahu, orang Mesir adalah bangsa yang sangat amat kuat. Namun kita bisa melihat kemahakuasaan Allah dihadirkan dengan cara mengalahkan Firaun dan juga dewa-dewa orang Mesir dengan mukjizat demi mukjizat, keajaiban-keajaiban, tanda-tanda ditunjukkan oleh Allah. Sampai-sampai Firaun Mesir pun menyerah dan akhirnya membebaskan orang Israel dari tanah Mesir ini. Tapi sampai di sini pun belum ada ungkapan Allah yang Maha Rahim. Lalu ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjumpa dengan sebuah keadaan yang sangat amat terjepit. Kesulitan pertama yang dihadapi oleh orang Israel begitu keluar dari Mesir itu ada di Pi Hahirot, Kitab Keluaran bab 14, di mana di depan mereka itu ada Laut Merah, di belakang mereka ada pasukan Firaun yang kembali mengejar, kiri kanan mereka tebing-tebing. Disitulah kesulitan pertama yang memancing orang-orang Israel jatuh dalam dosa. Mereka berkeluh kesah, mereka menyesal diselamatkan oleh Allah. Namun Allah menunjukkan kemahakuasaannya sekali lagi dengan cara membelah Laut Merah. Sehingga membuat orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Kiranya kesulitan pertama ini tidak berhenti begitu saja. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh orang-orang Israel di padang gurun. Ada sekitar 4 atau 5 padang gurun yang harus dilalui oleh orang-orang Israel ini. Mulai dari di padang gurun Sin, padang gurun Shin, padang gurun Sur, Rafidim, di Masa dan di Meriba. Dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lain. Seolah-olah iman mereka diuji. Nah, sampai pada akhirnya mereka sampai ke Gunung Sinai. Perjalanan dari Mesir ke Sinai sudah memainkan begitu banyak pengalaman buat orang-orang Israel untuk belajar tentang kasih Allah. Tetapi rupanya tidak terjadi secara otomatis. Ketika bangsa ini melalui Musa mengadakan perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai, Anda bisa menemukannya
Itu di kitab Keluaran bab 32. Ketika Allah sendiri menuliskan dengan jarinya 10 perintah Allah, membuat perjanjian dengan bangsa ini. Bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar janji-janji, tapi tertulis dalam sebuah loh batu. Apa yang terjadi ketika Allah mengikat perjanjian dengan bangsa ini? Di Terjadilah sebuah peristiwa yang sangat amat miris, membuat kita geleng-geleng, membuat kita tidak mengerti. Kok bisa dosa yang dilakukan oleh orang Israel justru pada saat mereka baru saja mengikat perjanjian dengan Allah? Ketika Musa di Gunung Sinai tidak turun-turun, orang-orang Israel di bawah di kaki Gunung Sinai langsung mengadakan penyembahan patung lembu emas. Itu dosa yang sangat amat mengenaskan, dosa yang sangat-sangat amat menyakiti. Baru saja diikat perjanjian, tanggapan orang Israel ini adalah membuat patung lembu emas. Hukuman sudah pasti terjadi. Kemarahan Allah, murka Allah sudah pasti terjadi kalau kita membaca teks-teks sebelumnya. Tetapi saudara-saudara, ada yang berbeda kali ini. Setelah perjanjian, bahkan langsung diingkari, langsung dinodai oleh orang Israel, disitulah pertama kali kita akan membaca Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Rahim. Ada di kitab Keluaran bab 34 ayat 6. Adonai El Rahum, We Hanun, Erekafayim We Rafeshet We Emet. Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Disitulah untuk pertama kali Allah memperkenalkan dirinya, sifatnya, tindakannya sebagai Allah yang Maha Rahim. Di balik kerahiman itu kita bisa melihat bahwa ada kuasa Allah untuk mengampuni dosa orang Israel yang sangat amat mengerikan. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka mengingkari perjanjian. Mereka menduakan Allah mereka di awal-awal perjanjian. Bayangkan. Tapi ternyata Allah di kitab Keluaran bab 34 tidak seperti Allah-Allah yang kita lihat dalam kitab Kejadian. Meskipun bangsa ini pantas dihukum, bahkan pantas dibinasakan. Bagaimana tidak, sudah dikeluarkan dari Mesir, sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Allah sebagai umat pilihannya, tapi patung lembu emas terlalu mengerikan. Siapa yang tidak pernah berdosa, saudara-saudara di antara kita? Saya, Anda pasti pernah berbuat dosa. Entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Entah itu dosa-dosa harian yang diulang-ulang terus ataupun dosa yang membuat kita meskipun jatuh satu kali tapi sangat amat melukai. Tapi di situ saudara-saudara, di kitab Keluaran bab 34 untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kasih kerahimannya dengan mengampuni dosa yang paling mengerikan dilakukan oleh orang Israel. Dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun Allah tadi digambarkan, Allah bisa membinasakan orang-orang yang bersalah, anaknya, cucunya, bahkan keturunan ketiga dan keempat, tapi Allah memilih untuk mengampuni. Jadi, kerahiman Allah muncul bukan karena manusia hebat, bukan karena manusia berjasa di hadapan Allah. Justru terbalik, saudara-saudara, saat manusia tidak pantas untuk dikasihi, saat manusia tidak pantas untuk menjadi anak-anak Allah, disitulah kita mengenal kerahiman Allah. Nah, saya mau melengkap
bagaimana kerahiman itu bekerja dalam nubuat para nabi. Anda bisa menemukan dalam kitab Hosea bab 11. Hosea bab 11. Sebagai sebuah catatan saudara-saudara, dosa orang Israel ketika menyembah patung lembu emas bisa kita sadari, bisa kita pahami kalau kita melihat ternyata keadaan di padang gurun memang keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Di padang gurun orang bisa mengharapkan apa? Di padang gurun orang mau kemana aja nggak jelas. Di padang gurun yang gersang, kalau siang hari panas sekali, kalau malam hari dingin sekali, belum lagi ada binatang buas, belum lagi ada bangsa-bangsa yang menyerang. Padang gurun adalah keadaan tanpa perlindungan sama sekali. Padang gurun adalah sebuah peristiwa di mana tidak adanya harapan. Sekali muncul harapan, bisa langsung hilang. Apalagi di padang gurun kita bisa mengenal ada yang namanya Fata Morgana. Seolah-olah kita melihat aliran air, genangan air tetapi hanyalah pasir dengan sinar matahari. Padang gurun memang tidak mudah untuk dilalui. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita bisa memahami sedikit kenapa orang Israel ini di padang gurun menyembah patung lembu emas. Ketika mereka menanti-nanti Musa yang tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Tapi hal itu tidak berlaku sama sekali ketika kita membaca kitab Nabi Hosea. Nubuat Nabi Hosea muncul itu kurang lebih sekitar 400 tahun setelah perjanjian Sinai. 400 tahun setelah Allah mengungkapkan siapa dirinya. Adonai El Rahum, Wehanun, Ereka Fayim Werafeshet Wemet. Tetapi keadaan 400 tahun kemudian, setelah orang Israel masuk ke tanah terjanji, setelah mereka menduduki negeri itu, setelah mereka menikmati janji-janji Allah yang disampaikan kepada Abraham dan keturunannya, menjadi bangsa yang besar, memiliki raja, Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Itu sudah semua terjadi di masa 400 tahun setelah keluaran dari Mesir. Itu terjadi sekitar tahun 800-an sebelum Yesus lahir. Bisa dibayangkan saudara-saudara, sejak zaman Daud lalu dilanjutkan oleh zaman Salomo, itulah yang saya akan sebut sebagai masa keemasan orang-orang Israel. Tidak ada penjajah. Mereka makmur, mereka tanahnya subur, mereka bisa berjaya, mereka bisa bangun macam-macam. Mereka dengan tenang hidup di sebuah negeri yang disebut sebagai negeri yang berlimpah susu dan madu. Tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah. Itu yang terjadi di zaman Nabi Hosea, saudara-saudaraku. Berbanding terbalik dengan keadaan orang Israel di padang gurun. Di zaman Nabi Hosea semuanya terpenuhi. Semuanya makmur. Semuanya dipenuhi oleh Allah. Allah meraja di tengah-tengah umatnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan sekedar kesulitan di padang gurun membuat orang Israel tidak setia pada Allah. Ketika hidup mereka baik-baik saja, ketika mereka sedang menikmati masa keemasan, ketika semuanya makmur, hijau, sentosa, damai. Justru disitulah saudara-saudara mereka dengan tega-teganya menyembah dewa-dewa bangsa asing. Itu yang tidak habis pikir dalam benak saya sebagai pengajar kitab suci. Mudah-mudahan Anda juga bisa memahami. Ternyata yang namanya dosa bukan saja ketika kita kepepet, bukan saja ketika kita dalam kesulitan, bukan saja ketika kita sedang memohon-mohon sama Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih. Tapi ternyata bercermin dari pengalaman orang Israel, justru dosa mereka lakukan pada saat semua berkat-berkat sudah di tangan. Semua pemberian-pemberian Tuhan sudah mereka terima. Mereka nikmati dengan luar biasa. Disitulah mereka hatinya mendua.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai cermin paling jernih buat hidup kita. Apa yang dikatakan dalam kitab suci tadi, 15 menit saya berbicara, saya tidak sedang berbicara tentang masyarakat 6.000, 5.000 tahun yang lalu. Tapi yang dilakukan oleh orang Israel juga sering terjadi di zaman kita. Juga sering terjadi di keluarga kita. Juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan dan pergulatan kita. Silakan kita bercermin dengan jernih. Kerahiman Allah dilukai dan dinodai. Di saat manusia penuh isak tangis dan kekurangan, ternyata juga kerahiman Allah juga dinodai saat manusia sedang ada di puncak kejayaan. Jadi bukan soal miskin dan kaya, saudara-saudaraku. Manusia itu menyakiti hati Allah. Bukan soal keadaan yang penuh harta ataupun tidak ada harta yang membuat manusia tidak setia pada Allah. Itulah wajah kita. Tinggal kita melihat, kita seringkali melukai hati Allah ketika seperti orang Israel di padang gurun atau seperti orang Israel di zaman Nabi Hosea. Mari saya bacakan nubuat Nabi Hosea bab 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Itulah dosa yang terulang lagi. Patung lembu emas yang sudah dilenyapkan oleh Musa dibuat lagi dengan bentuk yang berbeda. Disembah-sembah lagi. Mereka menyembah yang bukan Allah. Mereka menduakan Allah untuk kesekian kalinya. Dilanjutkan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ini dia saudara-saudara, kerahiman yang menyembuhkan. Di saat orang Israel sedang mendua, lagi-lagi Allah mengingatkan mereka tentang pengalaman di masa lalu, pengalaman tentang kasihnya. Seringkali kita terjebak oleh sebuah pengalaman pahit di masa lalu. Seringkali dosa menjebak kita sehingga kita tidak bisa keluar dari lubang yang sudah menyerap kita. Susah kita untuk maju, susah kita untuk pulih. Seolah-olah dosa di masa lalu, pengalaman pahit di masa lalu, luka-luka di masa lalu begitu menjerat kita. Yang membuat kita jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi belajarlah dari yang dikatakan oleh Allah dalam nubuat Nabi Hosea ini. Allah mengingatkan mereka tentang kasihnya. Kasihnya yang menolong, kasihnya yang menyertai, kasihnya yang menyelamatkan. Termasuk juga kasihnya yang menyembuhkan. Dilanjutkan di ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Lagi-lagi, apapun kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel dibalas oleh Allah dengan kasih. Lagi-lagi ini cermin buat kita saudara-saudara. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, difitnah, dikatakan yang jahat-jahat tentang diri kita. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah membalas. Tapi belajarlah dari Hosea bab 11 ini. Apapun dosa, kelemahan, pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel, Allah selalu mengingatkan mereka tentang pengalaman kasih di masa lalu. Saudara-saudara, catatlah kasih kebaikan Allah di atas sebuah batu. Ukirlah supaya tidak mudah hilang, membekas di pikiran kita, terpatri di hati sanubari kita. Maka jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
sedikit atau banyak, kecil maupun besar, ingat betul-betul kebaikannya, ingat betul-betul kasihnya. Sebab terkadang hidup kita terlalu kejam, saudara-saudara. Membuat kita teriak-teriak kita nggak dikasihi. Membuat kita teriak-teriak kenapa Tuhan nggak adil sama kita. Membuat kita marah, kecewa sama Tuhan. Mengapa ini semua terjadi? Tapi di saat-saat godaan seperti itu, ingatlah saudara-saudara, Adonai El Rahum, Wehanun, Erekafayim, Werafeshet Weemet. Allah adalah Allah yang maha pengasih, pengampun, berlimpah kasih dan setia. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ceritakan, wartakan kepada anak cucu, kepada keluarga dan sahabat, kepada komunitas, bahwa Tuhan memang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca dalam Hosea bab 11, Israel yang dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal, berhenti meninggikan namaku. Mereka sudah tidak mau lagi berelasi sama Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mereka lebih suka menyembah Baal-Baal. Nah, dikatakan di ayat 8, masa aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masa akan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Sebuah hukuman yang sudah disiapkan oleh Allah terhadap bangsa pemberontak ini. Diluluhlantahkan seperti Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi saudara-saudara, silakan Anda catat di notes Anda, di buku catatan Anda, di kitab suci Anda, di mana Allah di Hosea bab 11 ayat 8 mengatakan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Di saat Allah murka, di saat Allah mau menghukum, memang umat ini pantas dihukum. Tapi ternyata dalam diri Allah berbalik. Hati Allah hancur, luluh lantah dalam mengasihi umatnya ini. Tapi dari kehancuran itu keluarlah belas kasihnya. Saudara-saudara, begitu mudah buat kita menyakiti hati Allah dengan dosa dan pelanggaran, bukan? Seolah-olah kita menganggap murahan berkat kasih karunia itu. Ntar juga ngaku dosa. Udah selesai semua kalau kita ngaku dosa. Diulang lagi, entar juga ngaku dosa. Kita menganggap murah kemurahan Allah, divine mercy, kerahiman Allah, kemurahan hati Allah. Memang begitu murahnya Allah memberikan kasih dan pengampunannya buat kita. Tapi seringkali manusia malah menganggapnya sebagai barang murahan. Tapi ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita difitnah, ketika kita dihancurkan oleh orang lain, ternyata kita menjual mahal pengampunan kita. Apakah yang saya katakan ini benar, saudara-saudara? Benar, Romo. Terhadap pengampunan Allah kita anggap sebagai barang murahan, seperti kaleng rombeng yang mungkin 5.000 dapat 5 kilo. Kita menyia-nyiakan rahmat itu. Padahal rahmat itu adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang sangat berharga. Tapi terlalu dinilai murah oleh manusia. Tapi ketika manusia berusaha mengampuni sesamanya, dia menjual mahal-mahal. Tidak mungkin Romo saya ampuni dia. Sudah sakit sekali Romo. Sudah sangat menghancurkan Romo. Sampai mati pun akan aku bawa. Saudara-saudara terkasih, dalam konteks mendoakan para arwah orang beriman, tadi ditampilkan nama-nama orang yang sudah meninggal, bukan? Ada nama-nama yang saya kenal, ada nama-nama yang tidak saya kenal, nama-nama dari keluarga kita. Ada kalanya mereka meninggal dalam keadaan tidak siap. Ada kalanya mereka meninggal dalam keadaan luka, luka hatinya, luka imannya, luka pergumulannya. Bukan cuma sekedar meninggal karena sakit, bukan cuma sekedar meninggal karena tua,
tetapi mereka belum sempat menyembuhkan luka-luka kehidupan mereka dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, ataupun dari masa lalunya. Mereka adalah orang-orang yang terluka. Kita masih hidup, Kak. Kita masih diberi kesempatan. Yuk sembuhin lukanya. Kita masih bisa bergerak. Tapi ke mereka yang sudah meninggal lantas bagaimana? Itulah saudara-saudara kerahiman Allah yang tanpa batas. Menembus ruang dan waktu. Di luar pikiran manusia yang paling liar sekalipun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kemahakuasaannya, kemurahannya, pengampunannya jauh dari apa yang kita pikirkan. Dengan konsep itulah kita berani berharap bahwa saudara-saudara kita, suami, istri, anak, orang tua yang telah meninggal dunia, yang dalam keadaan luka, tidak dikasihi, tidak disayang, dibuang, dilupakan, disingkirkan, bahkan dilenyapkan. Mereka boleh memperoleh belas kasih Allah. Dengan belas kasih ini, kita berharap dan berdoa, mereka juga masih diberi kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Kita yang masih hidup ini sebetulnya bisa membantu proses pengobatan itu. Kalau kita juga menghadirkan belas kasih yang sama, mengampuni mereka yang sudah meninggal dunia, itu salah satunya. Tunjukkan kasih kita kepada mereka dengan doa-doa kita. Bukan doa yang formalitas, bukan doa yang terpaksa. Pergi ke makam, wah, ngedumel, bersungut-sungut, repot amat sih. Tulis intensi nama mereka masuk ke paroki waktu hari Sabtu minggu kemarin. Ah, ribet banget dah. Itu sebuah tindakan tidak ada kasih dari diri kita. Maka mendoakan arwah tadi harus nunggu 32 menit. Ini lama banget nih, namanya panjang banget nih. Tapi itulah kasih kita yang nyata untuk mereka. Saudara-saudara, sebagai penutup renungan saya, gereja menyediakan sebuah masa, sebuah waktu bagi umatnya untuk mendoakan para arwah. Kita yang ditinggalkan seringkali juga terluka, bukan? Ada istri yang ditinggalkan suaminya masih nangis, masih marah sama Tuhan. Ada orang tua yang anaknya meninggal masih nggak mau ke gereja, masih nggak bisa berdoa. Ingat terus Romo, kita juga adalah orang-orang yang terluka karena kematian sanak saudara kita. Maka kita pun perlu waktu. Seperti mereka yang meninggal dunia juga perlu waktu. Akhirnya rahmat Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Tinggal bagaimana kita ingat pengalaman kasih. Itu kunci dari renungan saya. Ingat-ingat sekecil apapun. Ingat, tulis. Sebab kalau kita nggak tulis itu kita sering lupa. Tulis apapun kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami sejak masih kecil sampai hari ini. Seringkali manusia tergoda atau terjebak bahwa kemurahan kebaikan Tuhan itu hanya sekedar materi. Rumah yang besar, emas yang berkilo-kilo, uang yang begitu banyaknya. Sampai manusia lupa yang namanya berkat bukan sekedar materi. Manusia memang butuh uang, manusia untuk hidup memang butuh materi, tapi kita juga belajar tidak semuanya bisa dibeli oleh uang. Termasuk salah satunya adalah kerahiman Allah. Maka kuncinya adalah remember all experiences. Ingat semua pengalaman kasih. Kita akan sangat tergoda dengan pengalaman yang sebaliknya. Kebencian, kemarahan, dendam. Tapi itulah cara kerja si jahat, saudara-saudara. Jangan biarkan kebaikan Allah tertutupi oleh kekecewaan manusia, oleh air mata manusia, oleh isak tangis manusia, oleh pengalaman pahit hidup kita. Maka tulis. Tulis itu betul-betul pengalaman kasih. Uniknya adalah ketika kita menulis pengalaman kasih, semakin kita kecil,
di hadapan Allah bahwa semua itu bukan karena prestasi kita, Allah akan menunjukkan kasih yang jauh lebih besar lagi. Itulah salah satu kesempatan. Allah adalah Allah yang Maha Rahim, kerahimannya itu menyembuhkan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang pertama, Romo, bagaimana kita mengetahui atau merasakan bahwa kita tetap mendapatkan kerahiman Tuhan ketika masalah dan kekhawatiran selalu ada dalam hidup dan pikiran kita? Kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria memberikan sebuah pesan yang sangat amat istimewa. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dalam pergumulannya, pada akhirnya di Lukas bab 1 itu Maria berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sebuah penyerahan diri, sebuah kepasrahan pada Tuhan. Itu yang harus dipelajari oleh manusia. Harus latihan. Mungkin gagal tapi coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan sampai manusia berhenti menyerahkan kehendaknya pada kehendak Tuhan. Maka cobalah mulai hari ini bebaskan pikiran-pikiran kita dari keinginan. Bedain ya, keinginan manusia. Sayangnya itu banyak banget saudara-saudara. Makanya ada filmnya kan Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Keinginan yang seringkali dibedakan dengan yang mana keinginanku dalam doa, yang mana kehendak Allah. Maka yang namanya kehendak Allah perlu dicari. Yang namanya nyari kehendak Allah itu perlu latihan juga sih. Kepekaan batin. Semakin kita memahami firman Tuhan, baca firman Tuhan, kenali cara kerja Tuhan, semakin kita bisa menemukan dengan lebih mudah. Tapi kalau baca firman Tuhan aja nggak pernah, berdoa nggak pernah, doa isinya minta mulu, apa yang kita inginkan, itu nggak pernah latihan itu. Tapi baca firman Tuhan kita jadi tahu, oh cara kerja Tuhan itu begini toh. Oh cara kerja Tuhan itu begitu toh. Dengan tokoh-tokoh peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam kitab suci. Jadi kita kenal, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini cuma keinginanku ini. Keinginan mau begini, mau begitu. Kalahkan keinginan kita. Tuhan, kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu kesalahan atau dosa kita yang dimaafkan oleh keluarga yang sudah meninggal dan kita mendapatkan kerahiman dari Allah? Baik, bagaimana kita dimaafkan oleh orang yang meninggal gitu ya. Iya, iya, betul. Salah satu proses dalam api penyucian adalah sebuah pembersihan. Mereka juga diajak, mereka berproses sama kayak kita. Mereka diajak untuk melepaskan. Salah satu caranya adalah mereka melepaskan kebencian, masalah-masalah yang belum beres dengan orang-orang yang masih hidup. Orang yang mengenal Tuhan, Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu memperoleh proses itu dulu. Nah, disitulah kita berani berharap bahwa mereka pun sedang berjuang untuk memaafkan kita, seperti pun kita berjuang untuk memaafkan mereka. Itu yang pertanyaan yang bisa jawaban yang bisa saya katakan tentang jawaban pertanyaan yang kedua tadi. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Malam Romo, bagaimana kita bisa tahu kalau doa-doa yang kita doakan untuk jiwa-jiwa di purgatorium atau kita doakan untuk keluarga kita? Mereka sudah naik ke surga atau masih di api penyucian? Silakan Romo. Baik, sayangnya cara hitung Tuhan dengan cara hitung manusia berbeda. Pemazmur berkata, 1.001 hari di tempat kediamanmu seperti 1.000 hari di tempat lain. Itu aja cara ngitung hari waktunya itu berbeda, bukan? Nah, di situ
Selama kita hidup, selama kita bisa mendoakan mereka, doakan. Jangan hitung-hitungan ini udah masuk surga belum ya kok masih didoain terus. Kita nggak pernah tahu cara hitungannya di surga bagaimana. Karena cara hitungnya berbeda. Maka selama masih ada yang mengingat dia, selama ada yang masih bisa mendoakan dia, doakan terus saja. Nggak ada ruginya juga. Gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Romo. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan raise hand. Atau boleh dibuka mic-nya. Mumpung ada Romo Joseph nih yang bisa menjawab segala sesuatunya nih. Pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya. Malah sesuatunya ya enggak lah. Silakan. Begini, waktu mau meninggal, suami saya tanya pada dokter dan perawat, ini masih bisa mendengar? Masih Bu. Terus saya tuntun, Tuhan ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Apakah itu bisa masih membuka pikiran dia untuk ingat pada Yesus? Katanya kalau orang itu jiwanya rebutan sama setan, apa gimana saya nggak ngerti. Apakah itu bisa membantu jiwanya dalam uh, mengingat Yesus gitu. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Sebagai catatan, suaminya ibu sebelum meninggal itu sudah dibaptis. Sudah berapa jam sebelumnya sudah terima minyak suci. Oke, bahkan sudah dapat minyak suci. Ya, Oke, satu hal yang menjadi keindahan dalam gereja Katolik adalah apa arti kata gereja. Gereja, persekutuan orang beriman. Tapi kalimat itu belum selesai. Umat beriman yang masih hidup di dunia ini, yang berziarah di dunia ini, termasuk juga mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Itulah persekutuan gereja. Nah, di situ kita menyadari bahwa dikatakan dalam surat Rasul Paulus, gereja itu sebagai tubuh mistik Kristus, disimbolkan dengan tubuh mistik Kristus. Kalau ada yang jadi tangan, kaki, bagian-bagian tubuh yang lain dengan Kristus sebagai kepalanya. Nah, kalau begitu berarti orang-orang yang meninggal dunia itu juga mengambil bagian dalam tubuh mistik Kristus ini. Di tubuh yang sama. Maka kita-kita yang masih hidup ini, doa-doa kita, harapan-harapan kita itu sangat amat diperlukan bisa membawa dampak bagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Demikian juga misalnya ketika gereja mendoakan, berdoa mohon perlindungan Santo Santa misalnya. Itu juga kelihatan kan tadi Anda berdoa kan Santo Lukas doakanlah kami. Santo Lukasnya kan sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Tapi kita masih bisa memohon eh, doa-doanya untuk kita. Ya itulah gereja. Maka apa yang dilakukan oleh ibu ketika suami menjelang meninggal itu sesuatu yang sangat amat baik. Apalagi dikatakan suami istri menjadi satu daging, bukan? Itulah misteri perkawinan suami dan istri. Doa-doa istri adalah doa-doa suami juga. Gitu. Terima kasih. Malam Pastor, di bacaan Hosea bab 8 mengatakan, masakan aku membiarkan engkau seperti Atma dan membuat engkau seperti Jeboim. Maksudnya apa dari perkataan Yesus tersebut? Itu di Hosea Romo. Atma dan Zeboim, dua kota kuno yang diasumsikan atau mengacu pada Sodom dan Gomora, dua kota yang dihancurkan oleh Allah ketika mereka dosa-dosanya sudah membumbung ke langit. Kota-kota itu dihancurkan oleh Allah. Nah, di situ pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel, mereka pantas dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Itu maksudnya. Tapi bukan Israel yang hancur, tapi hati Allah luluh lantah dalam diriku. Belas kasihku bangkit serentak. Itu dia maksudnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Romo.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dan ini pertanyaan yang terakhir. Kita buka 2 pertanyaan lagi ya, Romo ya. Romo, saya mau tanya. Papi dan adik saya meninggal sudah puluhan tahun lalu. Dulu saya belum religius seperti sekarang. Saya tidak tahu orang meninggal itu harus didoakan. Jadi saya tidak pernah mendoakan papi dan adik saya dan saudara-saudara saya. Apakah terlambat, Romo, bila sekarang saya sering mendoakan orang-orang yang kucintai? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, bukan? Ingat, hitungan waktunya Tuhan itu berbeda dengan hitungannya kita. Maka di sisi manusia, oh ini terlambat nih, buat Tuhan itu enggak. Selalu ada kasih, selalu ada kesempatan. Ketika manusia yang percaya pada kerahimannya, maka meskipun meninggalnya udah lama, didoakannya baru sekarang, tidak ada yang terlambat. 1 hari di tempatmu, 1000 hari di tempat lain. Mungkin papi maminya, papinya itu belum meninggal 1000 tahun gitu ya. Atau semuanya selalu ada kesempatan buat Tuhan. Nggak ada yang terlambat.